Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Kasus rekaman diduga ketidaknetralan ASN, Bawaslu Papua kirim rekomendasi ke BKN dan Komisi ASN. Merauke masuk musim penghujan, warga diimbau waspada DBD dan malaria. Pembukaan sejuta lahan untuk pertanian di Merauke berdampak positif pada petani lokal. Badan Pengawas Pemilu Papua melayangkan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara terkait dugaan pelanggaran netralitas oleh penjabat Wali Kota Jayapura. Rekomendasi itu berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran netralitas penjabat Wali Kota Jayapura. Kendati begitu, Yamta tak menyebutkan apa saja poin-poin dalam rekomendasi tersebut. Anggota Bawaslu Papua, Yofrey Piryamta, mengatakan seluruh anggota Bawaslu sepakat untuk mengirim rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara dan Komisi ASN. Tetapi di poin kedua memang kemudian untuk berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas itu kami bersepakat bahwa sudah terjadi pelanggaran netralitas dan kami bersepakat diduga melakukan pelanggaran netralitas dan sudah ada rekomendasi ke BKN pusat berkaitan dengan laporan yang telah kami terima, sehingga sudah disampaikan untuk netralitas ASN-nya dikirim ke BKN untuk nanti secara internal BKN untuk sesuai dengan mekanisme dan prosedur mereka untuk menangani informasi dari Bawaslu, rekomendasi dari Bawaslu. Bawaslu Papua telah menghentikan proses lanjutan terhadap laporan rekaman viral diduga penjabat Wali Kota Jayapura. Rekaman suara 9 detik yang viral di medsos akhir Oktober lalu diduga suara penjabat Wali Kota Jayapura. Rekaman suara itu berisi arahan pejabat untuk mengerahkan sejumlah orang di wilayah Kota Jayapura untuk memenangkan salah satu pasangan calon gubernur Papua pada Pilkada 2024. Buntut viralnya rekaman itu, penjabat Wali Kota Jayapura dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan tidak netral dalam pilkada. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kabupaten Merauke, Papua Selatan saat ini sudah memasuki musim hujan, walaupun intensitasnya belum terlalu tinggi. Dinkes Merauke mengimbau warga agar waspada, khususnya mereka yang tinggal di kawasan rentan penyakit malaria, DBD, dan diare. Kadinkes Merauke, Nevil Muskita, mengatakan genangan air di musim penghujan berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk malaria dan DBD. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat membersihkan halaman rumah dari barang bekas untuk mencegah nyamuk berkembang biak. Dan bagaimana antisipasinya warga ini? Iya, pertama tentu saja ketika musim penghujan genangan air ada di mana-mana, tentu saja ini mendorong atau mempercepat pertumbuhan atau perkembangan nyamuk ya, baik nyamuk penular malaria maupun demam berdarah. Oleh sebab itu, ketika memulai musim penghujan tentu saja penyakit-penyakit ini perlu diwaspadai. Kemudian tentu saja diare ya gitu. Mungkin saja ketika musim kering gitu ya, akses air susah, kemudian bisa aja perilaku buang air besar bisa sembarangan ini tidak terkontrol. Kemudian ketika musim penghujan itu air banyak, kemudian dia bisa mencemari sumber-sumber air bersih masyarakat sehingga diare bisa menjadi ancaman. Nah, itu juga harus diperhatikan. Selainnya, saya pikir penyakit ispa dan lain-lain yang memang sering di dekat masyarakat.
Sejauh ini sejumlah rumah sakit di Merauke, Papua Selatan belum ada laporan kenaikan jumlah pasien DBD atau malaria maupun penyakit lainnya yang biasa muncul di musim penghujan ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah pusat saat ini tengah fokus mencanangkan program pembukaan sejuta lahan di Merauke, Papua Selatan. Tentu petani lokal menanti program ini untuk mendapatkan manfaat dan menaikkan kesejahteraan mereka. Saat ini pemerintah pusat terus mendistribusikan peralatan pertanian ke Merauke, Papua Selatan untuk menyukseskan program ini. Selain itu, pemerintah juga memberikan bibit gratis bagi petani, khususnya petani lokal. Matias, salah satu petani lokal, senang dengan program pembukaan lahan 1 juta hektar. Ia berharap program ini akan meningkatkan kesejahteraan para petani. Saya sendiri cukup senang dan ya membantu kami masyarakat lokal, khususnya bukan hanya lokal saja, masyarakat trans juga yang berprofesi petani ya sangat membantu karena ada program ini. Lahan-lahan yang tidur bisa hidup kembali. Nah, dengan adanya irigasi, biasanya kan lahan yang tidur itu irigasinya tidak ada. Jadi sekarang karena ada program irigasi, jadi lahan-lahan tidur juga ikut hidup. Begitu. Jadi ya Cukup lancar ya? Saya bahwa ya sungguh ada perubahan. Perubahan ya? Ya, perubahan besar. Sudah dapat bantuan? Sudah dapat bantuan dari pemerintah? Bantuannya berupa bibit. Bibit saja ya? Bibit dengan ya yang tadi bilang olah lahan itu. Ya. Sejauh ini sudah ada nggak bantuan dari pemerintah terkait dengan program strategi nasional ini? Ya, bantuan sudah ada ke sini, ke Kampung Telaga Sari, macam bibit, ada, ya, termasuk alat-alat sintan ini sudah ke sini lah, sudah banyak di Kampung Telaga Sari ini. Tapi ada diberikan enggak? Kalau bibit diberikan ya? Tapi diberikan. Kalau alat itu, kalau alat sebagai dikasih. Dikasih apa? Seperti apa alat apa itu? Alat kombiner, traktor, jonder, terus mesin sedot itu, mesin pompa. Dikasih juga ya? Dari 8 in sampai 6 in sampai 4 in di sini semua itu. Dengan program pembukaan lahan 1 juta hektar, petani berharap lahan tidur yang tidak berguna akan bermanfaat karena sistem pengairan bertambah baik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak bertatap muka dengan ratusan prajurit di markas Korem 181 Sorong, Jumat lalu. Kasat sengaja datang untuk melihat langsung kondisi anak buahnya di Papua Barat Daya. Jenderal Maruli juga menanam pohon di areal Makorem 181 sebagai bentuk upaya mencintai lingkungan. Kasat meminta prajurit bekerja profesional dan terus melayani rakyat. Program TNI Angkatan Darat saat ini yaitu fokus ke penyediaan air bersih dan penyediaan listrik bagi warga pedalaman. Sekarang di Sorong, dalam rangka kunjungan kerja melihat bagaimana kondisi anggota, bagaimana kinerjanya, bagaimana program-program bisa berjalan, dan juga bagaimana bisa kita lebih efektif lagi dalam program-program membantu masyarakat di Papua ini. Jadi saya lihat sudah dikerjakan sudah sangat baik. Kita akan terus meningkatkan pengabdian kita, terutama untuk mengabdi pada masyarakat. Di situ kita mencoba pakai hidropower. Jadi aliran sungai ini tapi tidak hidropower yang besar, hanya cukup untuk satu kampung, misalnya 50 rumah. Ya, mudah-mudahan kalau ini berjalan kita evaluasi, kita kembangkan di tempat-tempat lainnya. Saya sering sampaikan ya, kemarin 2000 tentang Pilpres, saya pikir masyarakat sudah berulang kali melaksanakan pemilihan-pemilihan. Berarti ini kan sudah Pilpres keempat ya, keempat atau kelima. Jadi pembelajaran sekarang sudah bagus, ya masyarakat sudah ngerti. Sangat sedikit komunitas yang terpengaruh dengan keributan dibandingkan dulu. Ya, kita semua Pilpres kemarin berjalan sudah sangat baik. Mudah-mudahan di pilkada ini juga bisa berjalan. Untuk pilkada, Kasat meminta seluruh prajurit netral dan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama kepolisian, sehingga pilkada di Papua Barat Daya berjalan aman dan lancar. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya.